si premanisme manajemen. Jadi kalau kita ngeliat orang preman kayak gimana sih? Menakutkan. Mereka bertindak semau mereka sendiri, gak mau peduli dengan orang lain, yang penting keinginanku terpenuhi. Nah, kondisi ini bisa diperbaiki dan naik ke level selanjutnya, level kompetitif. Karena di level basic tadi apa? Premanisme. Nah, di kompetitif ini artinya win and lose ya. Benar-benar memanipulasi banget. Tapi misi manipulatifnya itu orang-orang di dalam itu suka memanipulasi sistem, situasi, dan kondisi yang ada biar si perusahaan ini atau memunculkan sistem untuk memberikan keuntungan reward bagi dirinya sendiri. Jadi proses yang dilakukan perusahaan di level ini itu apa? Biasanya mereka melakukan engineering, analisis operasional, terus aktivitas berdasarkan biaya, melakukan outsourcing, terus melakukan CRM, Customer Relationship Management, dan lain sebagainya. Kalau di level ini mulai ada pemisahan nih antara perusahaan yang efektif ataupun yang tidak efektif. Nah, kondisi seperti ini ternyata memunculkan 3 tekanan. Apa aja nih tekanannya? Tekanan yang pertama, karena semakin sedikit karyawan yang merasa terpuaskan, merasa kaya atau merasa memiliki itu karena akhirnya memunculkan rasa kebencian yang cukup tinggi ya, saling sikut, dan akhirnya ya mereka nggak bisa merasakan apapun hal yang diberikan perusahaan atau apapun yang dia dapat. Pokoknya nggak bisa ngerasain, ini nggak menyenangkan, ini nggak membuatku bahagia, perusahaan ini nggak memikirkan kesejahteraanku, ini dan sebagainya. Nah, itu munculnya salah satunya memunculkan tekanan seperti itu. Lalu yang selanjutnya bikin muncul mentalitas pokoknya kita harus mengejar keuntungan berapapun biayanya. Nah, konsekuensinya ya merusak nih buat organisasi, perusahaan, supplier, customer, dan lingkungan alam, karena nggak peduli nih berapapun biayanya, yang penting dapat untungnya semakin lebih tinggi. Dan yang ketiga, menimbulkan tekanan kelompok yang kaya ini semakin berkurang atau penerimaannya ya, karena tadi ada kompetitif, dan semakin sedikit mereka bisa menikmati kekayaan pribadinya karena kompetitif. Nah, yang selanjutnya ini pemimpinnya kebanyakan mereka pemimpin yang rendah hati ya. Jadi nggak merasa paling tinggi karena aku pemimpin di sini, karena aku punya power, nggak seperti itu. Tapi pemimpin di sini merasa aku juga bagian dari anggota tim gitu. Aku sama-sama juga sebagai anggota tim. Cuman yang bikin berbeda hanya terkait dengan jobnya atau pekerjaannya. Jadi saya dengan kalian gak ada bedanya. Tapi sebenarnya itu paling utama dari proses perubahan itu apa? Ada di leader. Ketika seorang leader dominan, mereka menerima perubahan itu dan punya komitmen yang tinggi dalam proses perubahannya, maka kemungkinan besar proses perubahan ini akan sukses sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, kalau kalian kesulitan, boleh nih kita ngobrol-ngobrol dulu dengan dominan. Kira-kira apa sebenarnya step dan saran terbaik yang perlu dilakukan? Karena alhamdulillah klien-klien yang kita bantu Allah izinkan mencapai perbaikan hingga 400%. Alhamdulillah sampai di penghujung video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan nantikan video edukatif lainnya dari Lumina Indonesia. Intinya, jangan menyerah dengan situasi dan kondisi bisnis yang kalian alami sekarang, karena Lumina is your best partner. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.